kita ketahui ya, dari awal proses ini yang kami sampaikan nuansanya penuh dengan nuansa politik. Jangan-jangan memang selama ini persoalan Hasto yang dikaitkan dengan Harun Masihu yang mestinya itu selesai prosesnya 2020-2021 itu tidak dituntaskan dan tidak ditetapkan sebagai tersangka karena mengingat posisi Hasto sedang berada di internal kekuasaan, jadi seakan-akan Hasto itu tidak tersentuh oleh hukum. Mungkin itu hanya persepsi, dugaan, apa semua orang bolehlah berpersepsi apa segala. Tapi kami berlima merasakan bahwa tidak ada yang seperti itu. Selamat malam. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu anggota DPR dan kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kasus ini melibatkan mantan calon legislatif PDIP yang kini juga masih berstatus buron yakni Harun Masihu. Dalam pemeriksaan yang lalu, Hasto tak ditahan dan bisa melenggang pulang. Ada spekulasi tak jadi ditahannya Hasto karena Megawati mulai melunak dan PDIP semakin jinak. Tak mau disebut merapat ke pemerintahan. Tapi PDIP juga tak mau disebut sebagai pihak oposisi yang jadi lawan. Benarkah kasus yang menjerat Hasto akan jadi titik balik sikap politik PDI Perjuangan? Inilah Satu Meja The Forum. Hasto tak jadi ditahan, PDIP masuk pemerintahan dalam tanda tanya. Kami diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Mega, bahwa perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang diajarkan kepada kami, sehingga kami hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto diperiksa KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyuapan dan perintangan penyidikan. Hasto diperiksa sekitar 3 jam, namun Hasto tak ditahan seperti dugaan banyak orang. KPK mengatakan Hasto tak ditahan karena masih banyak saksi yang akan dimintai keterangan. Hasil koordinasi saya dengan penyidik yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Beredar kabar, Hasto tak ditahan lantaran Presiden Prabowo turun tangan. Tapi isu ini dibantah Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko. Tetapi menurut saya soal kewenangan dalam penegakan hukum itu kan memang oleh KPK. Sehingga apa yang mungkin ditanyakan atau terjadi hari ini tentunya sudah melalui proses-proses yang terjadi di sana. Nah sehingga kalau ada pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo atau Gerindra, demikian. Tapi kemarin benar nggak Bang Mega transfer? Belum ada. Pengamat menilai kasus yang menjerat Hasto bermuatan politis. Pasalnya, kasus PAW bukan hanya terjadi di PDI Perjuangan saja, tetapi hampir di semua parpol. Kasus-kasus PAW itu tidak hanya terjadi di PDIP, itu hampir di seluruh partai. Pertanyaan besarnya, kenapa hanya PDIP? Begitu. Kalau semua partai ada problematika PAW. Jadi bagi saya ini agak mirip dengan gambaran sedang ada upaya memusnahkan oposisi. Saya, karena basic saya hukum tata negara, sulit menerima ada upaya membantai oposisi di saat publik sedang butuh oposisi. Lepas dari pokok persoalan kasus ini, gambaran seriusnya adalah apakah ini diungkap kembali hanya untuk sekedar mengejar orang-orang oposisi. Dan bagi saya, demokrasi wajib diselamatkan.
Namun, KPK membantah tudingan ini. KPK memastikan penanganan kasus Hasto sudah sesuai prosedur yang berlaku. Iya, kalau ada sampai pernyataan seperti itu, saya yakin itu adalah mungkin hanya pernyataan segelintir orang saja. Prosesnya ini kan bukan baru kemarin. Penyidik juga kembali lagi ke peristiwa di 2020, mengkaitkan dengan peristiwa tersebut. Ya, artinya mereka bedah berkas lagi, dokumen semuanya, dan dilihat materi perkaranya seperti apa. Hasto memang belum ditahan, namun kasusnya masih terus berjalan. Akankah KPK bisa membuktikan Hasto memang layak dipenjarakan karena terlibat penyuapan dan penghalangan penyidikan? Atau kasusnya akan menguap di tengah jalan karena tak terbukti atau ada deal antara Prabowo dan Megawati? Hasto tak jadi ditahan, PDIP masuk pemerintahan dalam tanda tanya adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Roni Talapesi, Ketua DPP PDI Perjuangan, sekaligus tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Kemudian ada Ahmad Khairul Umam, pengamat politik dari Universitas Paramadina. Malam, Mas Umam. Ada Jamin Ginting, pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan. Malam, Bang Jamin. Melalui sambungan Zoom dari Saint Petersburg, Rusia, ada Koni Rahakundini Bakri. Malam, Bu Koni. Selamat malam. Dan juga ada Hendar Samarantoko, politisi Gerindra sekaligus Ketua Umum Lisan. Kami juga telah mengundang Ketua KPK dan perwakilan KPK, tapi KPK belum bersedia untuk hadir dalam dialog malam ini. Saya mulai dialog dari Bung Roni. Bung Roni, 3,5 jam Hasto di KPK keluar tersenyum karena tidak ditahan. Apa yang terjadi dalam 3,5 jam itu sebetulnya? Iya. Prinsipnya kan Mas Hasto, Sekjen PD Perjuangan dalam hal ini kan menyampaikan beberapa kali di beberapa kesempatan di media bahwa akan taat terhadap hukum dan akan kooperatif. Panggilan yang pertama memang pada saat kami terima panggilan tersebut, Mas Hasto sudah ada agenda, yaitu persiapan dalam rangka rangkaian HUT PD Perjuangan. Kemudian kemarin Mas Hasto sampaikan bahwa bersedia hadir dan kami hadir pukul 9.30 dan kami dari tim penasihat hukum tentunya sudah menyiapkan segala sesuatunya. Menyiapkan segala sesuatu itu menyiapkan kalau kemungkinan terjadi penahanan? Kalau kemungkinan terjadi penahanan. Dan ternyata tidak terjadi? Kami sudah siapkan surat untuk penundaan pertama karena kami sedang mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan yang kedua, the worst-nya kalau terjadi penahanan kami siapkan surat penangguhan penahanan. Oke, surat penangguhan pra-peradilan itu meminta agar pemeriksaan dilanjutkan setelah pra-peradilan gitu? Ya, kami bermohon untuk ditunda dulu karena kami sedang menggunakan hak hukum kami untuk menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Dan ini hal yang lumrah dan sebenarnya kita menggunakan hak hukum kita ini dan sewajarnya pengadilan memang harus uji status tersangkanya Mas Hasto. Tidak ditahannya Mas Hasto semata-mata karena pertimbangan legal dari otonomi penyidik KPK atau ada pertimbangan politik sebetulnya menurut Anda? Saya lihat begini ya Mas, bahwa konstruksi hukumnya menurut pandangan kami dari analisa tim hukum, tentunya kami melihat ini masih lemah. Lemah? Masih lemah. Atau yang kami sebut bahwa kalau kita ketahui bahwa ini kan sudah diuji di tahun 2020. Di persidangan terdakwa Tio, kemudian Wahyu, kemudian di terdakwa Saiful. Dalam persidangan yang cukup lama dan terbuka di umum, situ kan ada jaksa penuntut umum yang jaksa, kemudian ada hakim, kemudian saksi-saksi berapa banyak itu dikonfrontir semuanya. Dan di dalam putusan persidangan yang sudah ingkrah, tidak ada satupun bukti yang terkait dengan... Tidak ada satupun bukti ya? Bukti. Oke, coba kita dengar ya bagaimana penjelasan dari KPK, Ketua KPK yang berkaitan memang apakah memang bukti itu ada atau tidak ada sebetulnya? Ya, nanti kita lihat saja prosesnya seperti apa. Namanya itu kan hak ya, sesuai dengan pasal 77 KUHP itu kan hak daripada tersangka gitu. Nanti kan kami juga akan menyiapkan jawaban dari Biro Hukum segala sesuatu bersama dengan penyidik kami akan hadapi. Tapi KPK yakin bahwa tidak akan gugur di pra-peradilan penetapan tersangka Hasto ini? Ya, mudah-mudahan harapan kami seperti itu dengan alat bukti yang kami tampilkan. Ya, mudah-mudahan hakim atau siapapun menyatakan bahwa
penetapan tersangka tersebut adalah sesuai dengan alat bukti yang ada. Oke, kembali Bung Roni. Pra peradilan akan menjadi jalan exit gitu dari kemelut ini, akan bebas atau yakin KPK bakal tetap akan? Karena kami melihat konstruksi hukum, karena begini ya Mas Budiman, sprindik itu tanggal 23 Desember 2024. Kemudian setelah sprindik diterbitkan, sebelumnya ada sprindik lagi yang 2020. Seyogyanya Mas, kalau sprindik yang 2020 yang sudah menguji perkara ini, harusnya itu kan kita hormati karena itu adalah putusan pengadilan. Tetapi saya melihat konstruksi hukumnya ini kan seperti diterbitkan sprindik baru diperiksa saksi-saksinya. Diperiksa di saksi. Dan saksi-saksi ini yang sampaikan bahwa ini kan sudah diuji di 2020 gitu loh. Kemudian kan ada upaya juga penggeledahan. Kemarin kami lihat penggeledahan dengan begitu ramai, tetapi yang di bawah flash disk kecil dan buku aja harus dengan koper. Baik. Dan juga sebelum pemeriksaan kita lihat banyak sekali orang demo-demo di KPK untuk menuntut Mas Hasto ditahan. Baik. Saya ke Bu Koni Rahakundini Bakri. Bu Koni, setelah Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka, Bu Koni bersuara cukup keras dan mengatakan bahwa ada bukti yang dititipkan oleh Mas Hasto kepada Bu Koni. Bisa dijelaskan seberapa kuat sebetulnya bukti yang diberikan oleh Mas Hasto kepada Bu Koni? Begini, pertama mesti dikoreksi, kata-kata itu bukan bukti. Yang saya sampaikan adalah saya dititipi dokumen dan dokumen itu bisa menjadi bom waktu. Itu kalimat saya. Saya lebihkan, saya kurangi. Dan saya bilang dokumen ya, artinya saya tidak bilang saya pegang video, saya tidak bilang saya pegang foto. Kenapa ini bisa saya sampaikan? Karena tidak lama dari saya bicara itu, kemudian beredarlah video-video atau apapun lah kepada saya terkait kasus terong Ibu Iriana. Dan banyak sekali YouTube itu mengarahkan seolah-olah karena saya bilang itu, maka kemudian ancaman saya terkait Ibu Iriana adalah terkait terong itu. Saya adalah orang yang sama sekali tidak mengurusi hidup pribadi orang. Karena saya sudah mengalami bagaimana ketika saya bersuara keras sejak Gibran kasus MK, itu suara saya terkeras kepada negara adalah ketika MK diacak-acak. Saya itu orang yang nggak pernah turun ke jalan. Hari itu saya turun ke depan istana. Apa yang dapat saya dapatkan adalah kasus file militer saya yang menjadi rahasia pengadilan militer, itu tentang urusan rumah tangga, itu bisa dipublish keluar dan dipakai untuk alat mendiskreditkan. Makanya saya paling benci hal-hal seperti itu, dan saya ulangi sekali lagi, yang saya pegang adalah dokumen. Nah, yang kedua, ketika saya menerima dokumen, sudah pasti saya bukan orang bodoh dan Pak Hasto juga orang pinter kan. Kami tidak bisa menerima begitu saja, pasti ada perjanjian antara kami bahwa saya hanya sekedar dititipi. Sehingga hak untuk mengeluarkan, mengedarkan, memindah tangankan, mentransfer, dan lain dan sebangsanya, itu hanya ada di tangan Pak Hasto Kristianto sebagai pemilik dokumen. Tapi menariknya dari sini adalah begini. Ketika saya baru menyebut begitu, perhatikan misalnya salah satu Twitter kakak Akbar Faisal. Beberapa hari lalu ya, 2 hari lalu. Dia bilang cuma satu kalimat aja, 32 dokumen. Saya langsung telepon Mas Hasto, apa sih nih 32 dokumen? Gitu kan, maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Ternyata memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang kepada Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali mengejar-ngejar, Bu Koni kalau cinta NKRI ini buka gitu kan. Satu, saya bukan pemilik. Yang kedua, ketika kita membuka sebuah rahasia negara, kita ini ya, di sini kan yang dokumen itu 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen di Sesko TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Sesko TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa berbahaya atau tidak, dan bagaimana kita harus menghandle. Sehingga saya sampaikan, saya itu berkoordinasi dengan aparat yang saya sebut aparat merah putih, baik dari polisi maupun dari TNI. Karena saya bilang ada juga banyak aparat yang tidak merah putih. Mungkin orang bilangnya parcok lah dan lain-lain. Saya sebutnya antara merah putih atau tidak. Ini semuanya saya harus sebutkan karena begini, masalah dokumen menurut saya itu hanya akan keluar ketika dalam beberapa kasus partai yang oposisi kita, oke lah kita nggak menggunakan oposisi. Tapi saya melihat begini, PDIP ini sekarang dianggap seperti seolah-olah sedang dibentuk menjadi partai musuh bersama. Aneh sekali. Padahal ketika tadi disampaikan ya oleh pada saat pembukaan tadi,
oposisi atau partai yang tidak sama dengan pemerintah itu perlu sebagai check and balance gitu. Jika ini ditekan, dan saya mengalami penekanan itu, saya nggak akan curhat di sini karena bukan tipe saya curhat, tapi penekanan itu banyak. Lawyer saya itu mundur karena diancam. Kalau terus bantu Bu Koni, kami akan menindak anak kamu, istri kamu dan lain-lain. Jadi ada tekanan seperti itu. Nah, padahal kalau semua orang tekan seperti itu, akan terjadi resistensi eksternal. Apa sih resistensi eksternal? Dalam beberapa kasus ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is dia tuh maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari sebuah sistem di luar. Yaitu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional. Atau aktor internasional kan banyak. Jadi sekarang jangan dipaksa. Kita ini sekarang sedang membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP itu musuh bersama, seolah-olah common enemy gitu. Karena dia tidak masuk dalam KIP. Itu kan jadi aneh. Baik, bukan nih. PDIP sebagai musuh bersama, dikonstruksikan sebagai musuh bersama. Baik, sebentar. Saya ke Pak Hendarsam. Pak Hendarsam, betul nggak sih ada analisa bahwa sekarang PDIP dianggap sebagai musuh bersama? Ya, kan gini kan, dinamika yang terjadi, saya ini baru dari 2 stasiun TV, kemarin juga seperti itu, ada 3 stasiun TV, bahwa kalau kita bicara PDIP sebagai musuh bersama, ya ini kan kontradiktif dengan apa yang spirit yang dikatakan dan dinyatakan oleh Bu Megawati itu sendiri sebenarnya, bahwa khusus untuk hubungan personal antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo tidak ada masalah sama sekali dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya bahwa kedua tokoh bangsa ini kan mempunyai 2 faktor utama sebenarnya, ya, yaitu faktor historis. Mereka berdua ini pernah berpasangan untuk maju sebagai capres dan cawapres. Kemudian juga tidak pernah ada tentang masalah perbedaan atau masalah pribadi antara mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aspek ideologis itu sendiri. Baik itu Partai Gerindra dan PDIP maupun Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Bahwa Partai Gerindra dan dan PDIP mempunyai kesamaan ideologi sebenarnya. Dan ini sebenarnya kan bisa kita lihat ya dari pernyataan Bu Mega pada saat perayaan ulang tahun dari PDI pada saat itu menyatakan tentang masalah makan bergizi gratis. Beliau tidak memprotes atau tidak tidak menolak dan menentang masalah itu. Tapi hanya Mas Bowo, coba perhatikan apakah 10.000 itu cukup atau tidak. Karena apa? Ada kesamaan ideologi. Ada kesamaan ideologi ya? Ada kesamaan. Jadi kalau bicara PDI dikatakan sebagai musuh bersama, untuk pemerintahan Pak Prabowo sudah pasti clear tidak ada tentang masalah itu. Oke, baik. Jadi, Mas Hendarsam. Saya ke Mas Umam terlebih dahulu ya. Nggak ada masalah hubungan antara PDIP dengan Pak Prabowo, tapi ada gaduh politik. Sebenarnya ada apa? Apakah Mega dengan Pak Prabowo nggak ada masalah? Itu masalahnya dengan siapa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Transaksi COD, seorang siswa SMK di Kabupaten Bogor tewas di tangan calon pembeli. Pembunuhan korban menguak kasus kejahatan COD lainnya. Modusnya sendiri ingin menguasai korban. Jadi ngobrol 15 menit di dalam, kemudian si tersangka ke dapur mengambil golok. Setelah dia maksa itu, saya kaget, dia tiba-tiba ngeluarin pisau, Mas. Dipukul, dia mukul saya gitu. Atau saya nggak masuk ke Kim. Wah, terus ada yang kepengen. Mau nggak kalau sama yang kepengen niku? Katanya minta saya ketum lagi, tapi anak buahku nek ngene kabeh moh. Oke, kembali ke Mas Umam ya. Apakah ini sedang terjadi negosiasi elit gitu dalam konteks tersangkanya Hasto dengan situasi internal di PDI Perjuangan? Ya, kalau misalnya kita cermati, seharusnya penetapan tersangka seorang yang ditetapkan ya oleh KPK itu artinya sudah memenuhi 2 alat bukti. Artinya bukti permulaan maupun juga tentu teman-teman penyidik juga sudah meyakini bahwa itu sudah cukup. Maka kalau misalnya kemudian kemarin diasumsikan memang itu KPK sudah memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan. Kalau misalnya kemudian tidak dilakukan penahanan,
patut diduga ada ruang kompromi di sana. Ruang kompromi. Karena kalau misal kemudian kita cermati dari apa yang dilakukan oleh KPK belakangan ini, ada semacam upaya time buying strategy. Time buying strategy dalam konteks sampai ini tentu tadi yang disampaikan oleh Mas Roni, salah satunya tentu dua. Pertama terkait dengan pra peradilan. Tentu teman-teman dari tim penasihat hukum Pak Hasto mencoba untuk mengulur waktu supaya kemudian mendapatkan kepastian dari pra peradilan. Karena pra peradilan itu akan menjadi sebuah ketetapan hukum yang bisa menyelamatkan muka politik, baik PDIP maupun Presiden. Nah, dalam konteks ini KPK. Tetapi juga di saat yang sama, kalau misal kemudian ini bisa diulur, kemudian nanti ada argumen baru yang lebih kuat, maka ruang menjadi bukti apakah terjadi negosiasi atau tidak, selain tadi melewati pra peradilan adalah SP3. Tapi SP3 ini panjang. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah dinamika cukup spekulatif, tetapi kalau misal kita ikuti indikasi sejumlah statement dari elit teman-teman di PDIP, tampaknya ruang negosiasi itu terjadi. Terjadi ya? Karena statement-statement dari Pak Basara, Pak Hasto sendiri, Pak Pramono, Pak Pram, mitra strategis. Apa itu mitra strategis? Tidak pernah dalam sebuah sejarah PDIP menjadi oposisi meletakkan dirinya sebagai kekuatan mitra strategis. Artinya apa? Ada sebuah ruang negosiasi kepentingan di sana yang kemudian tampaknya mencoba untuk merekalkulasi kembali. Karena selama ini kalau misal kemudian PDIP berada di oposisi, dia sangat firm, sangat kuat. Kalau ada kemudian reposisi kembali, mitra strategis, maka ini sebuah indikasi awal akan terjadi oposisi setengah hati. Oposisi setengah hati. Artinya bahwa dalam proses pengawasan, check and balances akan dinegosiasikan berdasarkan pada kalkulasi kepentingan. Apakah itu logik? Sah saja. Tapi pertanyaan gini, Mas Umam, tadi kalau Mas Hendarsam tadi mengatakan nggak ada masalah antara Pak Prabowo dengan PDIP, lalu masalahnya dengan siapa? Ini yang juga cukup unik ya. Teman-teman PDIP secara terbuka akhirnya, kalau dulu kan ini ada semacam shifting interest. Kalau dulu yang seolah-olah mengejar untuk bertemu itu Pak Prabowo. Kepentingannya banyak untuk menciptakan stabilitas pemerintahan, kekuasaan baru yang sedang berjalan. Tetapi sekarang ini terjadi pergeseran kepentingan yang membutuhkan untuk bertemu adalah teman-teman PDIP. Karena apa? Ada sebuah dinamika yang tampaknya betul-betul diantisipasi dan coba dimitigasi. Ada kekuatan yang kemarin disampaikan oleh Bu Mega yang akan mengawut-awut kekuatan internal itu. Dan saya pikir level Mas Hasto itu cukup strategik. Dia adalah pintu utama yang bisa langsung masuk ke dalam jantung kekuasaan di PDIP, yaitu Bu Mega. Karena kita tahu sendiri Mas Hasto adalah seorang sekjen, sekaligus juga ideolog, dan juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan, sangat kuat dalam konteks struktur maupun kepada pengambilan keputusan strategis di Bu Megawati. Oke, baik Mas Umam. Bang Jamin Ginting, tadi Bung Umam mengatakan pra peradilan menjadi jalan keluar untuk menyelamatkan muka. Anda punya kalkulasi demikian, apakah mungkin terjadi seperti itu sebetulnya? Ya, pada umumnya kalau pra peradilan ini battle ya, peperangan antara legal penyidik battle, legal battle antara penyidik dan juga tersangka kalau sudah ditetapkan tersangka ya pada umumnya itu ya. Nah, jadi kalau kalah ya tentu KPK malu begitu. Berarti prestasinya dalam menetapkan orang sebagai tersangka, kredibilitasnya dipertanyakan begitu. Pasti pada umumnya seperti itu. Nah, jadi KPK ini begini Mas Budiman. Di waktu mereka menetapkan seseorang sebagai tersangka itu sudah firm. Alat buktinya firm, ya kejadiannya firm. Dan memang keunikan KPK di undang-undang KPK itu begitu. Jadi dia menetapkan tersangka itu sudah dalam penyidikan dimulai langsung tersangka karena di penyelidikan alat buktinya sudah lengkap semua. Jadi kemarin kalau Mas Tesa sebagai juru bicara mengatakan tidak ditahan karena mau nambah alat bukti lagi, sebenarnya penahanan itu nggak perlu lagi alat bukti di KPK itu karena sudah ada sebelumnya. Jadi pada umumnya sudah langsung bisa ditahan. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan kenapa tidak ditahan. Ya tadi kan dari sisi politik mungkin ada politiknya juga di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, keraguan daripada penyidik ini apa terlalu terburu-buru dalam menetapkan tersangka pasal. Pasal. Yang ditetapkan kan pasal pasal 5 dan juga pasal 3
21 tentang obstruction of justice. Pasal 5 itu pasal yang banding. Banding artinya harus ada penyuapnya, harus ada yang disuap. Itu pasal banding. Ya, artinya dua-dua harus ditemukan. Nah, ini pada umumnya dikenakan pada OTT, operasi tangkap tangan. Nah, tapi kalau nggak tangkap tangan, dia harus pertama ada bukti transfer elektronik yang bisa dibuktikan uang itu sudah mengalir. Yang kedua, kapan terjadi, di mana terjadi itu harus disaksikan. Ada saksinya yang benar-benar bisa melihat dan ada uangnya benar-benar dilihat di situ. Nah, ini kan nggak pernah ada ditemukan. Nah, kalau kita melihat Harun Masiku diusahakan supaya menggantikan seseorang yang bukan haknya, kan begitu kan. Lalu Mas Hasto kasih uang begitu ke KPU. Nah, pertanyaannya, Harun Masiku saja belum pernah diperiksa. Ya, urusan apa dia sampai dibantu oleh Mas Hasto. Nah, jadi kasusnya Mas Dikun ini harusnya terlebih dahulu diselidiki, lalu dia kemudian diperiksa bukan untuk kasus dia ya. Diperiksa untuk kasusnya Pak Hasto itu. Tapi karena sepanjang dia belum pernah diperiksa, sulit pembuktiannya. Nah, baik. Bung Roni, betul nggak sih spekulasi yang berada di luar bahwa ada conversation antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo? Ya, kalau kita dalam kasus ini ya. Ya, kita perhatikan kan dalam pidato Ibu ya menyampaikan terkait dengan program-program kerakyatan yang sekarang sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo. Contohnya kan makan bergizi ya. Nah, ini kan sebenarnya kan kalau melihat bahwa Ibu Mega kan juga sangat konsen dengan isu yang namanya stunting. Enggak, kaitannya dengan kasus HK sebetulnya. Jadi kalau bicara soal yang tadi Mas Budiman tanyakan, ini kan kita bicara konstruksi hukum ya. Jadi tidak ada intervensi apa-apa. Tidak ada intervensi, ini pure legal? Ini pure legal. Oke, tapi betul nggak sih sinyal-sinyal bahwa PDIP akan merapat kepada pemerintahan? Yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa apabila itu program-program kerakyatannya bagus, tentunya itu akan didukung oleh PDI Perjuangan. Karena kami sesuai ideologi dan perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak orang kecil. Jadi kasusnya Hasto tidak berdampak dalam peta koalisi di dalam? Terkait dengan bergabung atau tidak, itu nanti ada di forum tertinggi kami, itu di Kongres, Mas. Oke, kembali ke Bu Kony. Bu Kony, kalau dilihat sekarang pasca penetapan tersangka dan tidak ditahan, ada gejala PDIP-nya mulai melemah, artinya kritik-kritiknya tidak tajam. Apa yang Anda baca dari fenomena itu, Bu Kony? Sebelum saya jawab itu, saya izin jawab dulu ya. Menurut saya, kalau dikaitkan seolah-olah ada deal politik terkait Pak Hasto, tidak. Tidak? Terlalu sederhana untuk seorang Hasto itu didealkan politik. Why? Dia bukan pejabat negara, ya kan? Kemudian tidak ada kerugian negara. Saya nggak tahu nih uangnya berapa, apa nggak ngerti, tapi apa itu bukan uang negara gitu. Masih banyak hal-hal yang dilaporkan ke KPK, uang negara nggak diproses. Nah, jadi kasus ini adalah murni, menurut saya, murni politik, karena jangan lupa, di tengah bulan Desember itu terjadi hal-hal besar, pemecatan Jokowi sebagai anggota dan lain-lain. Sekarang saya masuk ke kedua. Ketika saya bilang PDIP dianggap musuh bersama, saya nggak bilang bahwa Gerindra menganggap musuh PDIP. Saya nggak bilang begitu, dan saya nggak bilang Pak Prabowo menganggap Bu Mega musuh. Tapi di dalam Kim itu kita tahu ada siapa, dan di bawah presiden ada siapa, kita juga tahu yang bapaknya siapa. Dan kita bisa lihat sekali bahwa ini semua mengganggu. Saya nggak usah jabarkan satu-satu, kita nggak punya waktu. Tapi semua orang sudah dapat melihat dengan jelas betapa banyak perlawanan-perlawanan itu dilakukan atau pemecah belahan atau divide impera yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Yang itu didrive oleh, ya kan, apa? Kekhawatiran misalnya kasus OCCRP muncul, waduh langsung cepat dimunculkan besar-besaran. Nah, kalau lihat terakhir Pak Prabowo, saya melihat beliau itu negarawan ya. Dari awal saya tuh selalu memberi selamat kepada beliau menjadi presiden. Betul, saya tidak memberi selamat kepada wakilnya, tapi saya sangat menjunjung Pak Prabowo ketika menjadi presiden. Sekarang kalau saya ditanya, kenapa Pak Prabowo sepertinya atau tadi seolah-olah dianggap ada apa? Ada deal. Sebenarnya bukan deal politik. Menurut saya Pak Prabowo, karena backgroundnya dia jenderal dan angkatan bersenjata, dia pasti tahu pentingnya atau bahayanya ketika ini terus terpecah seperti ini. Bukan dibilang Pak Prabowo nggak tahu ada Dorna di antara Pak Prabowo dan Bu Mega loh. Nah, sehingga misalnya mungkin sekarang Pak Prabowo dan Ibu, barangkali saja sudah ada komunikasi, kita aja nggak tahu gitu kan. Intinya adalah ketika Pak Prabowo melihat bahwa marginalisasi oposisi ini nggak boleh terjadi, karena akan menciptakan suara politik yang tidak sehat, dan itu sudah terasakan sangat marginalisasi politik terjadi. Lalu polarisasi politik pasti Pak Prabowo juga sudah melihat itu terjadi, sehingga bagaimana polarisasi ini atau anggapan bahwa PDIP musuh bersama ini harus diputus gitu kan. Makanya Mas Hasto menurut saya bukan karena Mas Hasto itu apa, tapi karena melihat ini dampaknya bisa kemana-mana. Kenapa?
Sekali lagi, masyarakat ini nggak bodoh. Mereka akan lihat berapa sih uang yang diributkan kalau soal ini, kalau soalnya uang tentang Pak Hasto ya. Tapi banyak sekali nih yang sudah dilaporkan oleh kawan-kawan kita, Ubedillah misalnya, 2 tahun lalu, tentang bagaimana dugaan seorang saudara Joko Widodo itu melakukan banyak sekali pelanggaran. Dan korupsi itu kan nggak cuma uang, korupsi kebijakan dan lain dan sebagainya. Saya bisa ajarkan, kita baca majalah Tempo. Oke, Dan baik. intinya akhirnya adalah inilah yang sebenarnya disadari oleh Pak Prabowo menurut saya, sehingga mau tidak mau pasti komunikasi akan terus terjalin bersama Ibu, bukan cuma urusan makan gratis. Oke, Bu Kony, ke Mas Hendarsam. Mas Hendarsam, apa sih sebetulnya arti penting kalau kemudian PDIP menjadi mitra strategis bagi pemerintahan Pak Prabowo? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Hendarsam Marantoko, politisi Gerindra dan Ketua Umum Lesan. Mas Hendarsam, apa sih sebetulnya arti penting bagi Gerindra gitu ketika kemudian PDIP menjadi mitra strategis dari pemerintahan Pak Prabowo? Jadi gini, melihatnya seperti ini ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sistem hukum presidensial kita, bahwa tidak ada oposisi ya kan, dan tidak juga ada koalisi kan, seperti itu. Jadi semuanya harus berdasarkan isu yang kontekstual dan juga berdasarkan kritik-kritik yang konstruktif. Nah, hal inilah yang kita inginkan, bahwa artinya apa? Melihatnya bahwa ketika definisi oposisi itu ada dipraktekkan di dalam politik kita, maka setiap kebijakan pemerintah itu akan selalu dianggap salah. Kan seperti itu. Nah, ini kan tidak seperti itu prakteknya. Harusnya makanya apa yang dikatakan oleh Mas Ahmad Basarah, juga Mas Arya Bima sudah mengatakan bahwa PDIP akan menjadi akan menjadi mitra yang memberikan masukan yang konstruktif apabila itu salah, apabila itu tidak sepakat, dan apabila terjadi hal-hal yang sepakat tentang masalah itu, maka ya tidak ada masalah tentang masalah itu. Nah, itu memang idealnya seperti itu dalam sistem hukum ketatanegaraan kita, memang seperti itu. Jadi kita menyambut baik hal tersebut, bahwa itulah yang kami anggap, ya kan, kita anggap dan saya anggap sebagai mitra strategis, bahwa semua sebenarnya ini praktek ini kan sudah berjalan, bagaimana di kelembagaan, ya contohnya di DPR, di tingkat daerah, ya kan, PDIP, Gerindra, ya kan, itu bekerja sama, ya kan, dalam berbagai aspek seperti itu. Jadi itulah sebenarnya idealnya. Oke, baik, Bung Hendarsam. Bung Roni, jadi kalau Anda sebagai ordalnya PDIP maksudnya, apa sih yang dimaksud oleh Mas Pramono sebagai mitra strategis gitu? Sebetulnya apa sih yang dibayangkan? Ya, kan selama ini kan hubungan Ibu dan Pak Prabowo itu kan baik ya. Baik, oke. Wajar saja kan selama ini kan hubungannya baik, dan sejarah 2009 pernah bersama waktu maju Pilpres. Dan tentunya kan berdasarkan historis ini sudah saling mengenal. Dan saya pikir bahwa ketika yang tadi disampaikan bahwa sistem presidensial, kemudian kami sebagai penyeimbang, tentunya kan kami bisa menyampaikan kritik-kritik yang konstruktif, Mas. Kritik konstruktif, ya, tapi strategis gitu. Strategis, tentunya kan dalam rangka membangun bangsa gitu. Dan ini kan program-program yang kami melihat yang baik, tentunya kami harus dukung. Itu posisi sekarang ya, bukan posisi setelah Kongres atau gimana sebetulnya? Nanti kalau setelah Kongres kan nanti bisa beda lagi. Saya belum bisa sampaikan itu, nanti kita tunggu, Mas. Baik, Mas Umam, apa yang Anda baca nih? Mitra pilihan katanya adalah mitra strategis gitu, bukan mitra konstruktif atau mitra kritis gitu? Ya, ini artinya bahwa PDIP mencoba untuk sekali lagi merenegosiasi. Juga memang karakter oposisi yang selama ini ditampilkan oleh PDIP tampaknya melemah.
Melemah, kita ya? tidak pernah mendengarkan misalnya tadi Mas Roni menyampaikan memberikan dukungan, oke lah ini pro rakyat dan lain sebagainya. Tetapi semua itu menjadi sebuah karakter yang completely different, sangat berbeda dengan PDIP yang kita kenal selama ini ketika menjalankan posisi sebagai kekuatan oposisi. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah menjadi sebuah argumen bahwa barangkali tentu dalam konteks ini upaya renegosiasi ini ditujukan sebagai satu strategi untuk menghadirkan political protection. Dan itu yang dibutuhkan oleh PDIP saat ini. Political protection. Perlindungan politik dari kekuatan-kekuatan yang mencoba untuk mengerahkan sel-sel jejaring kekuasaannya untuk kemudian Kekuatan siapa? mengacak-acak. Nah, ini yang kemudian menjadi terbelah. Karena ini sifatnya kan sesuatu yang let's say misterius atau sulit untuk dijelaskan, dibuktikan ya. Tetapi bahwa ketika Bu Mega mengundang Pak Prabowo untuk hadir nanti di Kongres setelah Lebaran, itu kan mencoba untuk menegaskan bahwa hadirnya Presiden adalah jaminan perlindungan politik bagi PDIP. Nah, siapa yang kemudian patut diduga untuk melakukan operasi untuk mengacak-acak PDIP adalah elemen di luar Pak Prabowo yang masih memiliki jejaring kekuasaan yang kemudian barangkali memiliki garis relasional atau garis konfliktual dengan sel-sel di dalam PDIP. Di dalam konteks ini, kalau misal kemudian kita kerucutkan lebih detail, memang garis konflik itu lebih tampak antara Mas Hasto dengan Pak Jokowi misalnya. Pak Jokowi. Meskipun tentu itu sifatnya basisnya asumsi spekulatif, tetapi bahwa kemudian statement berbalas statement, kemudian kebijakan berbalas dengan statement balik, itu menegaskan bahwa ada situasi yang tidak baik-baik saja. Dan kalau misal kemudian dalam konteks kepartaian, untuk mengerahkan, mengambil alih kekuatan PDIP bukan dengan mengganti Bu Mega, tetapi menetralisir seluruh elemen-elemen di sekitar Bu Mega sehingga kemudian kendali atau kontrol itu bisa diambil. Nah, salah satu yang kemudian anasir itu yang ingin dipisahkan adalah Mas Hasto menjadi target utama. Mas Hasto akan dipisahkan. Meskipun dalam konteks ini, Mas, saya ingin menggarisbawahi, kalau misal kemudian mempertanyakan basis penyidikan yang dilakukan oleh KPK, KPK juga bisa memiliki basis argumen yang kuat. Memang angkanya tidak mencapai 1 miliar dalam proses bribery itu atau suap itu. Tetapi dalam konteks makro kekuasaan, memang ini bisa kemudian disimbolisasikan sebagai bagian dari political corruption. Dan Mas Hasto memang bukan pejabat publik, tetapi dalam konteks definisi PEP, politically exposed person, yang banyak dijadikan referensi dalam UNCAC, memang adalah elemen individu yang memiliki fungsi publik, jadi public function, bukan semata-mata kemudian mereka yang berasal dari pejabat publik, tetapi memiliki impact, pengaruh dalam konteks kehidupan publik bernegara. Maka KPK memiliki judgement yang kuat, tetapi memastikan apakah KPK netral, independen, profesional, itu yang kemudian bisa menjadi perdebatan. Oke, Bung Jamin, gimana Anda respon? Sebenarnya UNCAC 2003 itu ada beberapa yang nggak kita jadikan kita ratifikasi dengan 7/2006, tapi kita nggak masukkan dalam peraturan perundang-undangan kita. Salah satunya adalah trading of influence. Ya, jadi trading of influence itu memperdagangkan pengaruh itu tidak ada di kita di dalam pasal itu menjadi sanksi pidana, kecuali kalau dia menerima uang, menerima suap. Jadi boleh orang memperdagangkan pengaruh, tapi jangan terima uang. Ya, kalau dia terima uang kena dia. Kena juga. Ya, kalau dia memperdagangkan pengaruh boleh-boleh saja gitu, tapi jangan terima uang. Tapi kalau di UNCAC kena, tapi makanya nggak ada pasal itu di kita. Nah, jadi terkait dengan tipikornya di Indonesia itu sebenarnya kalau kita lihat korupsi itu cuma suap, gitu loh. Oke. Nah, tapi kembali kalau kepada putusan pra peradilan yang waktunya cuma 7 hari, gitu. Iya. Kalau kita berspekulasi apakah KPK menang dan KPK kemudian kalah, kira-kira dampak bagi KPK-nya seperti apa nanti itu? Kembali lagi saya katakan begini, kita ini unik di negara kita ini ya. Jadi bisa aja tiba-tiba kasus itu berhenti, tapi ada juga yang nggak jadi kasus. Jadi ini sesuatu yang
Ibu Mega kan sudah bilang, ini kan kasus remeh-temeh, kayak artinya kasus yang kecil mesti banyak kasus yang lain begitu. Tapi kan pelanggaran juga menurut KPK. Oh iya, pasti pelanggaran. Cuma masalahnya kalau kita lihat nuansa tadi disampaikan para politik-politik ini kan sudah lebih nuansa politiknya lebih kental daripada hukumnya. Walaupun tetap kita hormati, kedudukan hukum harus tetap kita jaga. Cuma permasalahannya adalah ini komoditi bisnis hukum atau bukan gitu. Jadi jangan hukum dijadikan sebagai alat untuk bernegosiasi. Nah itu kita nggak bagus itu, artinya negaranya kurang bagus. Saya kembali ke Bu Kony. Bu Kony, kalau menurut analisa Anda sebagai seorang analis pertahanan, apakah memang PDIP sedang melakukan sebuah mencari political protection menurut Mas Umam? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Ya, masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Bu Kony Rahakundini, Bu, betul nggak sih analisis bahwa sekarang yang dikerjakan oleh PDIP sedang mencari perlindungan politik kepada pemerintahan Prabowo, Bu? Enggak, saya nggak sepakat. Kita tahu sekali Bu Mega itu siapa. Beliau itu sangat idealis, dan kalau saya dibilang istilahnya mencari political protection itu, kalaupun ada istilah itu, menurut saya bukan kepada PDIP, terhadap kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita semua tahu negara kita tidak baik-baik saja. Saya tadi nggak tahu kenapa pada ragu-ragu bilang bahwa ada Dorna di antara Pak Prabowo dan Ibu Mega, dua tokoh bangsa terbukti sangat nasionalis ini, gitu kan. Dan itu yang harus kita jaga supaya Dorna ini tidak lagi berfungsi berjalan kepada sel-selnya di bawah. Nah kemudian yang kedua, bahwa kemudian political protection kepada negara itu adalah bagaimana kemudian mungkin pada saat bisa terjadinya, dan saya berharap segera terjadi pertemuan antara Ibu dan Pak Prabowo, adalah bagaimana partai, saya nggak sebut lagi namanya oposisi atau apalah, nama itu bisa diistilahkan macam-macam, tapi saya bilangnya partai di luar Kim ya, itu bisa harusnya memiliki hak bicara, baik orang partainya sendiri, baik simpatisan partainya, baik akademisi partainya, gitu kan. Jangan dianggap bahwa seseorang yang simpatisan partai terus dianggap adalah juga musuh bersama, gitu kan. Terus kemudian bagaimana memimpin komite pengawasan, bagaimana kemudian hak mengajukan mosi tidak percaya juga boleh terus diadakan, diteruskan. Karena ini adalah bagaimana juga membangun budaya politik yang inklusif. Hari ini sepertinya tidak terjadi budaya politik yang inklusif. Sepertinya ada antara kamu dan saya. You are with me or against me. Kira-kira ada seperti itu. Sekali lagi ketika saya bilang ini, saya tidak bilang ini Pak Prabowo atau Gerindra, tetapi di luar Pak Prabowo dan Gerindra gitu. Nah ini artinya saya rasa kalaupun ada political protection dari Ibu dan Pak Prabowo kepada negara, itu karena kita percaya betul kepada keduanya adalah pemimpin besar yang betul-betul memikirkan arah bangsa ini ke depan. Saya cuma mau singgung satu hal ya, kalau terus Pak Prabowo diganggu oleh hal-hal seperti ini gitu kan, hal-hal seperti Mas Hasto ini akan jadi banyak misalnya gitu kan. Misalnya saya contoh, ada orang menghitung kerugian karena timah profesor dari IPB langsung dipolisikan. Kayaknya kok sibuk banget mempolisikan akademisi gitu kan. Nah, nggak akan kerja akhirnya negara. Padahal PR BRICS saja itu nggak mudah. BRICS saya sangat salut, Pak Prabowo sudah tanda tangan, tapi karena saya tinggal di Rusia, saya tahu sekali BRICS itu tidak semudah itu. Political engagement Indonesia seperti apa, diplomasi Indonesia dalam hubungan luar negeri itu akan seperti apa, yang membuat di BRICS itu kita menjadi orang yang didengar, atau orang yang mampu mencetuskan sesuatu, bukan orang yang hanya menjadi pengikut. Itu salah satu contoh yang saya sebutkan BRICS. Banyak hal akan terjadi konstelasi kawasan karena perubahan Presiden Amerika Serikat, baik. And so on and so forth. Baik, Bu Kony. Bung Hendarsam, apakah betul yang sedang terjadi sekarang ini adalah memang upaya untuk renegosiasi di level elit, Bung Hendarsam? Tidak seperti itu melihatnya. Jadi saya gini ya, ini kan segmen terakhir ya. Jadi saya melihatnya bahwa kita harus merekonstruksi ulang dan meriset bahwa di negara restart ya, bahwa hukum adalah ini mulai dikedepankan ke depannya. Bagaimana tidak boleh di atas hukum. Ini yang spirit ini yang akan coba kita bawa. Jadi tadi sudah ditegaskan bahwa memisahkan ya hubungan atau Halo, Bung Hendarsam? Terputus ya? Oke, baik, ke studio Bung Jamin. Ini kan seakan-akan orang melihat bahwa hukum ini betul-betul independen. Ya, tidak ada intervensi atau pengaruh dari kekuasaan. Anda yakin bahwa hukum itu betul-betul independen dan hukum itu buta mengena pada siapa saja? Harusnya hukum jadi panglima ya. Harusnya. Ya, seperti itu. Political itu boleh dihukum
waktu hukum itu belum dibentuk. Negosiasi politik itu terjadi. Tapi kalau hukum sudah dibentuk, semua political itu harus mematuhi hukum itu. Jadi kalau hukum itu dijadikan sebagai alat kekuasaan, kita bukan restart lagi, ada mastad itu namanya. Mastad. Iya. Kalau sekarang apa yang terjadi? Ya artinya kalau itu benar-benar terjadi, jadi negosiasi daripada elit politik untuk menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menindas orang, itu suatu negaranya sudah mulai bukan lagi negara hukum. Jadi undang-undang konstitusi kita harus diganti harusnya. Harus diganti. Iya. Jadi negara kekuasaan bukan negara hukum lagi. Jadi dalam kasus ini boleh aja ya kita menghormati aturan hukum yang ada. Kalaupun nanti pra-peradilan ibaratnya dimenangkan, ya legowo lah. Artinya KPK juga ya kalau memang tidak ada cukup alat bukti lagi untuk menjadikan Pak Hasto sebagai tersangka dan menyatakan pra-peradilan menyatakan penetapan sebagai tidak sah, ya udah selesai begitu. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Hendarsam pendek ya karena waktunya pendek. Apakah betul sekarang hukum ini memang betul-betul independen murni hukum, nggak ada pengaruh kekuasaan sama sekali? Halo, Mas Hendarsam? Oke, masih belum terhubung ya. Kembali, Bung Roni. Bung Roni, Anda sebagai ahli hukum dan berada di partai politik, apakah memang dalam perjalanan bangsa ini memang hukum ini memang betul-betul murni? Di hukum tidak ada konteks politiknya atau pengaruh politiknya? Dalam praktek kan kita sering lihat ya, bahwa masyarakat sering sampaikan no viral no justice. Itu kan no viral no justice, oke. Itu kan keadaan yang ada di tengah masyarakat. Ya tentunya fokus ke depan bagaimana kita memperbaiki sistem hukum kita ini agar lebih baik lagi. Mengembalikan sistem hukum dengan posisi PDIP sebagai mitra strategis pemerintahan. Tentunya kalau hal yang positif ya PDI Perjuangan akan mendukung. PDIP akan masuk ke dalam kabinet? Menurut saya ini terlalu dini kalau kita sampaikan ya. Karena kita ada ke depannya ini kita lagi fokus untuk menghadapi pra-peradilan terkait Mas Hasto, dan juga kalau terkait dengan gabung atau tidaknya itu nanti ada di forum kita yaitu di Kongres. Di Kongres, ya. Tapi kemungkinan akan bergabung dalam pemerintahan juga terbuka? Nanti kita lihat. Oke, Bung Umam, kalau lihat peta politik yang ada sekarang dan perkembangan politik sampai pada hari ini, apakah kemudian nanti betul-betul PDIP akan menjadi mitra strategis atau menjadi mitra konstruktif atau menjadi mitra kritis terhadap pemerintah, dan apa dampaknya PDIP bagi konstituennya sebetulnya? Ya, posisi mitra strategis saya meyakini bahwa PDIP tidak akan bergabung secara inklusif dalam konteks kabinet di pemerintahan, karena tujuan tertinggi dari agenda ini adalah upaya untuk melakukan konsolidasi internal dari kekuatan-kekuatan yang disinyalir akan melakukan serangan terhadap PDIP. Maka agenda tertingginya adalah mencoba mengkonsolidasikan perlindungan, sekaligus juga mengkonsolidasikan terutama menjelang Kongres dan pasca Kongres. Nah, terkait dengan konteks ini, memang ada cukup banyak spekulasi, tetapi tentu bisa kita pilah-pilah. Tetapi terkait dengan konstruksi hukum ya, KPK tentu memiliki alat bukti, dan teman-teman di PDIP juga tentu memiliki argumen untuk menolak tudingan-tudingan atau pasal-pasal yang diajukan oleh KPK. Tetapi kalau misal kemudian nanti ternyata betul di pra-peradilan, maka harusnya pra-peradilan itu kemudian bisa menjadi bagian dari kontemplasi, meskipun seharusnya KPK juga merasa pride-nya juga harusnya kena gitu. Karena basis argumennya dimentahkan oleh pengadilan, maka harusnya melakukan banding. Yang menjadi problem, KPK sudah beberapa kali kalah dan tidak melakukan banding terkait dengan konteks Wamen, terkait dengan konteks Paman Sam, Paman Birin dan lain sebagainya. Artinya bahwa ini ada apa dengan KPK? Artinya bahwa kalau misal kita merujuk pada riset-riset yang dilakukan oleh Susan Rose Ackerman, kemudian John Kwah, bahwa di banyak negara-negara berkembang, termasuk negara maju, bahwa penegakan hukum dan juga lembaga anti korupsi tidak serta-merta mereka menjalankan itu sebagai sebuah legal penegakan hukum ansih, tetapi juga ada dinamika kekuasaan di sana. Artinya bahwa ada ruang politik di situ. Nah, terkait dengan konteks tadi, mungkin nggak KPK menggunakan argumen lama? Dulu misalnya Pak Jamin izin, dulu kasus presidennya PKS itu juga tidak ada kerugian negara, dan dia juga bukan pejabat publik.
tetapi kategorinya memang politically exposed person, kategorinya trading of influence, tetapi bukan di pasal UNCAC itu yang kemudian dijadikan landasan, tetapi public interest. Nah, konstruksi berpikirnya KPK nanti akan kita uji, logik atau tidak. Tapi kalau misal ternyata tidak logik, kemudian dipaksakan, ya ini patut diduga. Ada ruang politik. Oke, baik. Saya ke Mas Hendar Sam, pendek Mas Hendar Sam. Apakah Anda melihat bahwa kasus ini adalah kasus yang memang sangat politis sebetulnya? Pendek. Mas Hendar Sam? Masih belum tersambung? Oke, Bung Damir, pendek. Ya, saya koreksi sedikit. Jadi nggak ada upaya hukum terhadap pra-peradilan. Jadi itu putusannya sudah final and binding. Gitu. Jadi bukan nggak mau, memang nggak ada upaya itu lagi. Nggak ada upaya hukum itu saja. Oke, baik Bu Koni, terima kasih Bung Roni, Bung Umam, dan Bung Jamin Ginting dan Mas Hendar Sam telah bergabung di satu meja The Forum. Sebagai sebuah produk politik, hukum itu buta. Ia bisa menjerat siapa saja yang melanggar. Penegakan hukum yang ditentukan kepentingan politik sesaat bisa mengancam fondasi negara bangsa yang ditulis konstitusi. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Rule of law dan bukan rule by law. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Transaksi COD, seorang siswa SMK di Kabupaten Bogor tewas di tangan